Seorang perempuan sedang berada di dalam mobil bersama dengan kedua kakak dan papanya yang sedang menuju ke suatu rumah. Perempuan itu bernama Harsha. Ia memiliki paras yang cantik dan memiliki mata seperti kucing. Dan kedua kakaknya bernama Hanin dan Dela. Hanin mulai berbicara perlahan dan menoleh ke arah Harsha. "Sesampainya kita di sana, kamu harus mau menerima mereka sebagai keluarga kamu ya." Harsha menganggukkan kepalanya dan tersenyum tipis. Di kediaman keluarga Rendra dan Nandya, keluarga itu semua berkumpul di satu ruangan. Terlihat tatapan tidak suka dan kebencian yang ditujukan kepada Harsha. "Harus ya bun, anak haram ini aku anggap adik aku," kata Mauren sambil menatap tajam Harsha. Kemudian Nandya menghela nafasnya. "Mauren, mau bagaimanapun mereka tetap adik kamu." Mauren hanya diam dan meninggalkan tempatnya menuju ke kamarnya. "Maafin Kak Mauren ya, perlahan pasti Kak Mauren bisa kok nerima kalian," ucap Helena sambil tersenyum dan menepuk pundak Harsha. Ayah Rendra pulang ke rumah dengan keadaan yang berantakan. Ia bau alkohol dan ia melampiaskan amarahnya ke Hanin dan Bunda Nandya. Ia menghampiri mereka dan mulai marah kepada mereka. "Nandya, harusnya kamu gak selingkuh sama si cowok bajingan itu. Sekarang harus aku juga yang nanggung anak-anak haram itu." Perkataan Ayah Rendra mampu membuat Hanin merasakan hatinya seperti tertusuk oleh pisau. Harsha merasa tidak terima dengan perkataan Ayah Rendra, mulai berdiri dari duduknya. "Jaga omongan ayah, kita gak pernah sekalipun minta pertanggungjawaban dari kalian. Tapi emang bunda yang ngajak kita ikut keluarga ini." "Sya, udah duduk aja." Hanin menepuk pundak Harsha. Harsha pergi meninggalkan mereka menuju kamarnya dengan perasaan kesal dan kecewa. Di kamar Harsha belum tidur meski matanya sudah lelah sekali. Harsha terus mengingat kejadian tadi dan ia merasa dibenci oleh semua orang karena keberadaannya sebagai anak haram. Harsha tahu keluarganya akan lebih menerima Hanin dan Dela dibandingkan dirinya. Seketika air matanya pun terjatuh dan Harsha mulai menangis tanpa mengeluarkan suara karena tidak ingin tangisnya didengar orang lain. Harsha menghapus air matanya dan mulai perlahan tertidur dengan perasaan sedihnya yang ia masih simpan. Kebencian adalah hal paling kejam yang tercipta di dunia. Tanpa berlama-lama, Hanin bergegas ke UKS untuk melihat kondisi Harsha. Ia sangat takut sekali terjadi apa-apa dengan Harsha. Sesampainya Hanin di UKS, ia melihat Mauren yang terbaring di ranjang dengan mukanya yang lebam, bajunya yang kotor, dan Harsha berada di sampingnya. "Kak, gue tahu lo benci gue, tapi kalau lo dibully lagi, bilang sama gue. Gak tega gue ngeliat lo kayak gini," ucap Harsha dengan rasa peduli dan kekhawatirannya terhadap Mauren. Mauren hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum sedikit kepada Harsha, sebagai bentuk terima kasih karena Harsha sudah menolong dirinya. Hanin yang sedari tadi memperhatikan mereka mulai mengangkat suaranya sambil berjalan ke arah Harsha. "Sya, kakak tahu niat kamu mau nolongin Mauren, tapi kamu juga harus bisa ngerawat diri kamu sendiri," ucap Hanin sambil membersihkan luka-luka di tangan dan wajah Harsha. "Makasih ya kak, dan maaf gue sering repotin," ucap Harsha sambil tersenyum memperlihatkan giginya, yang membuat Hanin merasa gemas dengan adiknya itu. Hanin mencubit pelan pipi Harsha. "Kamu udah jadi tanggung jawab kakak, Harsha." Mauren merasa gemas melihat adik kakak itu berinteraksi. Ia tersenyum tipis. "Harsha, maafin gue kalau dulu gue ngebenci lo, padahal lo gak salah apa-apa." Mauren menatap lembut paras Harsha. Sepulang sekolah, Harsha menuntun Mauren berjalan keluar area sekolah menuju mobil yang dikendarai sopirnya. "Harsha, lo jangan pulang bareng gue, nanti bunda bakalan nyalain lo dengan kondisi gue yang kayak gini." Mauren menatap Harsha. "Gak apa-apa kak, biar gue coba omongin nanti sama bunda soal kejadian lo. Sekarang kita pulang aja dulu." Harsha membalas sambil membantu Mauren masuk ke mobil dan dirinya ikut masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan di mobil, Mauren terus mengkhawatirkan Harsha. Karena Mauren tidak mau Harsha menanggung semuanya sendirian, sedangkan Harsha lah yang menolongnya. "Harsha, lo jangan turun bareng gue, nanti yang ada kalau bunda lihat lo malah dimarahin." Mauren benar-benar mengkhawatirkan jika bundanya akan menyalahkan Harsha akan kondisinya. Harsha membuang nafas panjang. "Kak, mau gue turun duluan atau enggak, bunda akan tetap nyalain gue. Lo gak usah khawatir, selagi ayah belum pulang, gue masih bisa coba omongin baik-baik sama bunda." Final Harsha sebelum akhirnya mereka tiba di rumahnya. Harsha dan Mauren memasuki rumahnya, dengan Mauren yang bersandar kepada Harsha. Ketika mereka berduduk di sofa dan Harsha sedang membantu membersihkan luka Mauren, Bunda Nandya datang dan khawatir dengan keadaan Mauren.
Ya ampun Mauren, kok kamu bisa kayak gini? Kenapa nak? Ia menatap sinis Harsha. Pasti dia yang bikin kamu ulah-ulah kayak gini kan? Lanjutnya sambil menunjuk ke arah Harsha. Harsha menghela nafasnya panjang. Bun, dengerin aku dulu. Tadi Kak Mauren dibully, aku cuma nolongin dia. Bundanya baru saja akan mengangguk, tanda mengiyakan pernyataan yang Harsha berikan. Sialnya, ayahnya telah pulang dan melihat keadaan Mauren. Ia marah besar dan menghampiri mereka. Ia menunjuk Harsha dengan penuh amarah. Kamu, anak sialan. Mauren kayak gini pasti gara-gara kamu kan? Ia meninggikan suaranya. Harsha merasa sangat lelah karena ayahnya yang sedari dulu tidak pernah mau mempercayai satupun pernyataan yang keluar dari mulut Harsha. Ayah, aku gak mau berantem sama ayah. Intinya aku cuma mau nolongin Kak Mauren karena dia tadi dibully. Terserah ayah mau percaya atau enggak. Ucap Harsha dengan pasrah, mengetahui ayahnya tidak akan percaya dengan dirinya. Ayah gak percaya sama kamu, dasar anak sialan, bisa cuma nyusahin orang aja. Ayahnya membentak Harsha dan menampar di pipi kirinya yang membuat Mauren terkejut melihatnya. Mauren langsung menarik Harsha ke kamarnya agar sang ayah tidak menyakitinya lagi. Setibanya mereka di kamar Harsha, Mauren memeluk Harsha dengan penuh rasa kasih sayang. Air mata Harsha perlahan jatuh dan ia mulai menangis sesegukan di pelukan Mauren. Gak apa-apa, nangis aja, gue tahu lo capek. Mauren berusaha menenangkan Harsha. Gue ngelakuin apa sampai mereka sebenci itu sama gue, Kak? Ucap Harsha dengan lirih. Hati Mauren seperti tercekat mendengar penuturan adiknya itu. Di kamar Harsha. Harsha sedang berbaring di ranjang kepunyaannya dan ia menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya saat ini sangat berisik dan mengganggu kepalanya. Ia berpikir mengapa orang-orang di sekitar membencinya dan bahkan tidak menginginkannya untuk hidup. Bahkan sepertinya Tuhan sudah tidak sayang lagi dengannya. Ia menangis pelan, tidak bersuara hingga ia terlelap tidur. Namun, sedari tadi Harsha tidak sadar bahwa ada yang memperhatikannya dari depan pintu kamarnya. Hanin merasa hatinya tergores melihat Harsha yang memendam semua lukanya sendiri dan bahkan enggan untuk meminta bantuan.